sampai sekarang ini gitu ya, sedikit flashback mungkin bagaimana kok sampai menuju ke posisi ke titik ini gitu. Mungkin saya akan persingkat ya karena nggak cukup waktunya. Betul sekali. Itu sama aja Diari Cynthia kan. Nanti ganti acaranya. Kadang-kadang kita punya bos kan kayak gitu. Iya. Ya ini yang tidak disadari sama anak-anak muda kan gitu. Ya begitu wis diseneni sih di promosi wis nggak betah keluar aja. Daya juang itu ya Yan. Saya juga. Halo Sobat Muda Wijaya, berjumpa lagi bersama saya Madam Arni dalam suatu program yang akan mengupas tuntas segala permasalahan kalian bersama narasumber yang keren dan kompeten. Ya, voila, 6C Podcast, we talk about us. Stay tuned on 6C Podcast. Pada edisi kali ini, di kelas Inspirasi Alumni, kita sudah kedatangan Ibu Cynthia Kasmiranti. Ini Ibu atau Mbak, nggih? Saya enaknya panggilnya. Ya, karena untuk Muda Wijaya SMA 6, Mbak aja deh biar kelihatan muda. Iya, siap. Oke, Mbak Cynthia Kasmiranti, seorang alumni tahun 94, nggih, Mbak? Betul. Tahun 94 dari SMA Negeri 6 Yogyakarta, berarti masuknya 91 nggih. Masuk 91, lulus 94. Di kelas Inspirasi Alumni ini kita akan mengusung tema entrepreneurship, bagaimana meniti karir yang sukses, mengubah passion menjadi profession yang sukses. Bagaimana, karena beliau ini adalah seorang Chief Financial Officer atau CFO di PT Surya Biru Murni Cityland Tbk dari bulan Februari 2021 sampai sekarang. Tapi sudah mengabdi di perusahaan itu selama berapa tahun ini, Mbak? 22 tahun. Luar biasa, 22 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mencapai posisi sampai sekarang ini ya, Mbak ya. Luar biasa. Oke, Sobat Muda Wijaya semua, kita akan mengenal lebih jauh Mbak Cynthia ini dan bagaimana perjalanannya, bagaimana nanti bisa menginspirasi Sobat Muda Wijaya semua. Sebelumnya saya ingin mendengar cerita dulu bagaimana perjalanan karir Mbak Cynthia dari 22 tahun sampai sekarang ini gitu ya, sedikit flashback mungkin bagaimana kok sampai menuju ke posisi ke titik ini begitu Mbak Cynthia. Mungkin saya akan persingkat ya karena nggak cukup waktunya nanti. Oke, betul sekali. Itu sama aja Diari Cynthia kan. Nanti ganti acaranya. Sampai pada posisi CFO sekarang ini Mbak Cynthia. Saya ingin sekali mendengar bagaimana perjalanan karirnya bisa sampai ke titik ini begitu. Kalau berkenan menceritakan itu. Iya. Saya ceritakan tapi tidak bisa panjang karena terkendala waktu ya. Iya, betul. Sebenarnya saya merantau ini. Kalau anak muda zaman sekarang merantau itu, kalau sekarang merantau pakai pesawat ya. Iya. Saya dulu merantau tahun 94, kemudian saya kuliah, 98 lulus. Saya itu nyari dari dulu tidak ada Google, tidak ada apa-apa. Ada buku Yellow Pages. Oh iya, betul. Jadi dalam buku Yellow Pages itu di situ saya cari, karena saya accounting. Saya passionnya tuh benar-benar saya suka accounting. Iya. Dari kelas 1 pun do milih fisika, biologi, pensi rodok nakal di IPS gitu. Tapi accounting itu saya pengen banget. Iya, betul. Sampai saya nggak keterima di Gajah Mada, saya masuk ke YKPN. Jadi saya nyari karena saya pertamanya di YKPN itu sebagai asisten dosen, saya nyari belajar dulu accounting supaya saya bisa masuk ke kantor akuntan publik. Di situ ada Akademi Akuntansi Balikpapan. Ngelamar saya di situ kan. Semua saya lamar sih, semua macam lamar. Baik itu ditelepon. Waktu itu masih pakai bukan HP. Bu, dari akademi, senang banget saya. Oh ya, kapan mulai bekerja? Enggak nanya gaji, enggak nanya apa-apa. Saya bilang, Bu, saya mau berangkat ke Balikpapan. Kenapa? Saya diterima kerja. Jadi ngajar di Akademi Akuntansi gitu Balikpapan ya. Ceritanya dosen, keren banget. Sampai sana, saya cuma dibekali nih, Bu. Kowe nek ora iso mangan, ya. Iki aku pada kaos dagadu ada berapa 24 biji sama mesin jahit. Jadi kalau ning kono kowe kurang duit, kamu ini jahit toh. Turun, habis itu saya naik bis, naik kapal pinisi sampai Surabaya, dari Surabaya Balikpapan, turun, Kalimantan itu hutan karena depannya pelabuhan itu hutan.
saya cari-cari masih dikasih duit kan ya, masih kasih bekal sama orang tua. Saya cari kos-kosan waktu itu agak bagus wis toh. Ngajar lah saya pakai uang yang dia di ini. Begitu akhir bulan itu gajian kan. Senang ini kan ya. Ternyata 375.000. Tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Iya, awalnya di situ kenapa sampai Balikpapan. Okay. Tapi bukan dalam arti isin mundur, enggak ya. Yeah. Dalam arti saya bilang ini passion saya akuntansi, saya kepingin hidup sebagai seorang akuntan kan gitu kan ya. Yeah. Saya bilang gimana ini? Saya jalan kaki di putaran jalan yang lebar-lebar yang paling gede di Balikpapan kan. Saya cari ini perusahaan ini. Saya datengin, saya ngelamar, Mbak. Cari di warnet, ngeprint satu-satu tak lamar itu. Keren. Iya. Lah 375 makan apa? Iya betul. Ya itu sampai akhirnya saya menemukan satu perusahaan yang beberapa perusahaan sudah ini, cuman saya bilang saya pengen di sini karena posisinya akunting, yang lainnya posisinya ini pokoknya di sini akunting, saya jadi staf akuntansi itu sampai sekarang PT Surya Budi Murni Asetelin. Meskipun dalam perjalanan panjang tapi nanti cukup mah. Jadi itu memang, ceritanya. Berarti setelah diterima di PT SBM SBMA itu berarti profesi dosen ditinggalkan gitu? Iya. Oke, langsung ya di situ. Duitnya orang neng. 375.000. Oke, kos 175. Iya ya. Jadi ya itu kita harus cari jalan lain ya bagaimana bisa bertahan di situ. Seorang anak Jogja yang biasa nyaman di sini, kemudian tidak punya saudara sama sekali di sana, luar biasa. Saya tidak punya saudara sama Tantangan apa saja itu Mbak Cynthia yang dihadapi, terutama dalam karir ya? Kalau dalam karir itu ya itu yang seperti saya nanti bilang ya kepada anak-anak ini kan sama seperti seumuran anak-anak semua ini yang Muda Wijaya ini ya, SMA 6 ini sama seperti anak saya. Saya kasih advice ke mereka cuman sama bahwa dimanapun tempat kalian berada, kalian harus bisa beradaptasi. Ya, so jangan pernah mengeluh. Ya kan. Ketika Anda sambat, ojo kakean sambat kan gitu. Ketika Anda punya masalah, oke, tapi boleh Anda down sedikit. Tapi habis itu fight-nya harus naik lagi kan gitu. Kalau enggak tidak akan bisa bertahan. Itu di karir juga kan seperti itu ya. Naik turun ada kan ya gitu. Iya betul. Ada yang mah turun, bully. Kayak kita pertama kali masuk kerja. Cynthia, fotokopi. Kalau orang-orang zaman sekarang kan fotokopi ogah. Maunya jadi manajer kan gitu kan. Langsung ya, enggak ada yang seperti itu. Ada salah. Kalau ketika fotokopi ini kan punya atasan kita gitu. Gitu loh. Iya apa? Kan dibaca ilmunya. Wah, iya, itu contohnya yang orang tidak sekarang ini susah. Saya bilang sama anak saya, once kamu kerja ya gitu ya, yang minta mereka apa aja karena kamu masih nol, kamu nanti bisa di atas yang kamu tidak mau. Misalnya saya bilang seperti mama ini, mama bisa pilih-pilih sekarang right now, tapi at that time mama nggak pilih-pilih, kita nggak pilih-pilih. Karena apa? Ilmu itu didapat tidak hanya di bangku sekolah, ya kan. Kadang-kadang kita di fotokopi suruh ini. Nah zaman sekarang wis wegah. Iya kan? Iya. Nah, kadang-kadang itu yang kadang-kadang kok aku cuma disuruh fotokopi. Padahal tidak hanya sekedar fotokopi. Tidak hanya sekedar fotokopi. Kita bisa cari ilmu dari tempat lain kan gitu kan? Betul sekali. Iya, itu yang kadang-kadang banyak anak-anak itu. Saya kan juga di perusahaan juga begitu terima lulusan baru semua dong ya kan gitu. Iya. Ada yang bekah-bekuh. Aku bilang gitu. Tolong ini kamu bikin ini nih. Bu ini gimana itu lagi satu lagi mereka ini saya cuma kasih pesan ya, ketika Anda punya ini di pekerjaan ya, saya bicara di pekerjaan ya, ketika Anda dapat ini dari atasan atau apa, berusaha semaksimal mungkin. Salah ora apa-apa, ora usah wedi diseneni kan gitu kan, bener nggak? Ketika once kamu kasih pesan, wah ini apa ya pekerjaan ono koyo otak dene telo misal itu. Enggak, kadang-kadang kita punya bos kan kayak gitu. Ya ini yang tidak disadari sama anak-anak muda kan gitu. Ya, begitu wis diseneni sithik diperenguti wis mah aku enggak betah, aku keluar aja. Daya juang itu ya yang diperlukan. Betul sekali. Saya juga ngalami kok itu. Berarti perwujudan karir ibu yang sekarang ini memang berbeda perwujudan passion ibu dari dulu ya? Iya, kebetulan ininya sama. Iya. Ya memang saya pengen accounting. Saat ini saya jadi direktur keuangan dan akuntansi plus business development. Yang ngurusinnya cuman financial advisory kan itu. Analisa investasi untuk entrepreneur, untuk pembukaan usaha baru, apakah ini visible apa tidak kan. Tapi untuk kita bisa mencapai seperti itu dulunya sih
Dulunya Ada itu proses, iya ada ada. proses. Ketika saya disuruh fotokopi dari seorang engineer lah ya kan gitu, yo tak woco toh kan gitu. Karena ketika passion kita misalnya accounting itu luas, sama seperti passionnya anak-anak ya zaman sekarang. Misalnya, mas saya kepengen IT kan gitu kan. Oke IT yuk. IT itu banyak derivatifnya kan gitu. Jadi kita hanya jangan wis IT ngertinya misalnya saya nggak ngerti. Misalnya apa ya? Misalnya programmer lah gitu. Programmer bahasanya bahasa apa gitu, bahasa A gitu ya. Dia pakai program bahasa A. Ketika dia nggak capek, frustasi. Jangan seperti itu. Karena pintu itu terbuka lebar di tempat lain. Saya accounting. Pintunya terbuka di mana aja? Analisa investasi, business development kan gitu kan. Iya, iya. Nah, karena apa? Pada saat zaman dulu, ketika saya disuruh fotokopi ya, saya bilang disuruh fotokopi, tak buka siji kan gitu. Jadi menjalani dengan Iya, passion gitu iya. ya. Cari ilmu. Ada- Passion boleh ya. Kita bilang kita punya passion. Kita passion IT, kita passion jadi apa boleh. Tapi at that time kita juga cari ilmu di tempat lain gitu. Iya betul. Mengembangkan Iya, passion kita itu ya. Iya, jadi iya. Untuk memperluas- memperkuat ya, memperluas. Some kita ada problem atau kita mungkin berpikir apa, ide kreatif kita muncul kan itu. Kita nggak akan punya ide kreatif kalau kita nggak cari ilmu dari mana. Semuanya itu ilmu itu. Baik. Ya, kayak gini kan saya ilmu. Oh ini caranya gini. Nah, iya betul. Kemudian ke suka duka bekerja di bidang ekonomi dibandingkan bidang lain mungkin itu apa Bu? Mbak Ding, maaf Mbak, karena iya. maunya dipanggil Mbak ya. Rada Mbak enom. Cynthia. Bagaimana suka dukanya bekerja? Oh saya adalah bekerja di bidang ekonomi selama 22 tahun itu ya. Iya. Suka duka di bidang ekonomi, pekerjaan di bidang ekonomi itu? Iya sebenarnya kalau di ekonomi itu kan luas ya. Ekonomi kalau saya pribadi ya, saya pribadi ya, madam ya. Kalau saya kasih usul ke para ekonomi kebetulan ya, kalau yang kelas IPS lah ya, kelas IPS itu semangat kan gitu kan. Anda ketika nanti di ekonomi itu harus mengembangkan di tempat lain. Misalnya saya ekonomi ya, tapi saya kan dari accounting saya keliling dulu Mbak. Jadi development, marketing ya, saya juga marketing. Oh gitu. Ya, jadi pada saat itu nih ya, ini cerita aja nih, sama seperti fotokopi tadi. Saya staff accounting kan. Marketing saya keluar kan. Iya. Bos saya cuma bilang gini, Cynthia, kamu bisa nggak datang ke pupuk Kaltim, petrokimia di Bontang ya, karena Kalimantan kan oil and gas ya. Iya. Saya padahal nggak ngerti, saya bilang bisa Pak. Iki kon ngopo ya radong. Saya ngapain Pak? Kamu ini bawa ke kepala labnya, kamu tawarin produk kita ini. Bisa sih, bisa. Ora dong produknya apa? Gitu kan? Ya kita cari tahu. Padahal saya akuntansi. Ya, Ya. menarik banget Iya. ya ini ya. Makanya saya bilang fotokopi ojo malas gitu. Iya. Saya bilang bisa. Begitu kamu naik apa Cynthia? Naik apa Pak? Dari Balikpapan ke Bontang itu 6 jam. Siap. Naik darat berani? Bisa saya bilang. Padahal muntah-muntah di tengah jalan. Ya itu proses penggodokan itu Iya, sampai iya. nantinya jadi sesuatu Iya, yang di ekonomi ketika kita di semua bidang lah. Menurut saya di semua bidang dalam arti kita punya passion satu, kuatin ya. Iya. Tapi di passion lain di bidang lainnya itu kita harus cari ilmu sebanyak-banyak. Seperti orang bilang tuh cari ilmu sampai ke negeri Cina itu benar. Iya. Bahwa kita ini a lifetime student. Nah, betul. Ya, Belajar sepanjang hayat itu. Sampai saat ini, sampai kemarin pun saya masih belajar. Saya kayak ketemu klien baru, oke. Financial advisor, oke. Saya mesti tahu dong backgroundnya dia apa. Ya, iki aku belum tahu ya oil and gas. Misalnya pabrik kayu. Delok pabrik kayu belum tahu. Caranya gimana? Kita cari tahu, cari ilmu. Dari mana? Dari sekeliling kita. Siapapun itu jangan pernah menganggap remeh orang yang bertemu. Kayak madam nih. Madam ini nanti kita ngobrol, saya pasti ambil ilmunya kan gitu kan. Oke, betul. Iya kan? Iya, Nah itu iya, iya. anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang agak songong dikit kan, bukan songong ya, apa ya? Bukan songong sih, maksudnya itu apa ya? Saya orangnya keras ya. Iya. Saya orangnya keras ya. Saya apalagi di karir ini seperti madam bilang hambatannya Pak aja kan seperti karir itu keras sekali kan itu. Once you mengeluh atau apa, udah tersingkir. Anda tidak akan bisa cepat naik kan itu. Iya, iya. Ya, makanya jangan pernah meremehkan. Jangan Jangan pernah meremehkan orang di sekitar itu kita atau beberapa problem yang dihadapkan Allah ketemu di depan kita bahwa itu ada pelajaran. Ya kan, student a lifetime kan itu. Iya, betul. Ojo ngeluh, ojo sambat gitu kan. Ya kan? Iya, betul Ya, sekali. Iya, itu. untuk mencapai ini Mbak Cynthia punya kebiasaan tertentu misal yang bikin
itu tuh terus kuat menjalani ini selama 22 tahun, itu pasti punya kunci sukses dong. Nah, itu kebiasaan apa sih yang menjadi kunci sukses Mbak Cynthia sampai ini? Kan kalau orang tuh melihatnya jadi CFO pasti gajinya besar gitu kan, bekerja di bidang ekonomi itu pasti gajinya besar gitu, tapi kan di balik itu pasti ada ya itu tadi yang disebutkan, ada tantangan, ada hambatan. Nah sekarang untuk bisa menghadapi itu pasti kan punya kunci sukses. Betul. Punya kebiasaan-kebiasaan tertentu apa yang bisa bikin sampai tough 22 tahun dan mencapai ke titik ini, Mbak Cynthia? Tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ya. Kalau saya ini ya, saya kalau dikasih kerjaan ini ya, dikasih sesuatu dari dulu waktu saya masih goblok lah gitu ya, masih bodoh lah gitu ya, masih nggak ngerti apa-apa, saya pasti akan menyelesaikan walaupun salah, saya submit. Itu aja, berani ya, dalam arti ini kuncinya sih kalau saya berani mungkin ya, PD nomor 1. Tapi gini, PD juga cuman PD loh, yaitu tadi student a lifetime kan itu kan, kita belajar dari lingkungan kita sekitar itu aja. Saya dari dulu cuman itu, sampai sekarang saya lakukan itu. Jadi sampai sekarang itu kalau ada sampai detik ini ya gitu, ada misalnya ada klien gitu, Bu ini gini company kami payable sekian, ya analisa rasio ini, saya pede aja, saya bilang tapi di balik pede itu sebelumnya kan saya cari ilmu dong ya ilmu ini begini. Saya bilang oke Pak, saya akan coba besok Jumat besok saya kirim ke Bapak summary-nya, saya bilang, Bapak review ya, dan mengakui apabila kita kurang. Nah itu paling penting. Itu paling penting. Nah, ketika kita tahu kurang, kita mau dong dikasih lebih kan gitu. Itu saya sih ya kadang tidak langsung ya. Dulu nih ya songong itu aku. Ya, madam ya. Saya tuh songong kan gitu. Pernah muda ya? Iya, udah pernah muda kan itu. Sekarang masih muda juga kok, Bu. Mbak. Jadi itu melalui proses itu. Iya, betul. Dulu saya PD nomor 1, berani kan itu. Habis itu oke, saya harus menerima kekurangan saya. Kan gitu kan. Itu kan fasenya 22 tahun panjang ya. Bukan SMA 3 tahun. Iya betul. Kalau anak-anak ini SMA 3 tahun itu kan panjang. Ya kiat-kiat saya itu dari dulu ya cuman itu. Berani, pede, seperti yang sebelum saya lapis tadi, ojo sambat, cari ilmu. Setelah itu ada fase tertentu umur saya sekian yang saya berani mau menerima kekurangan. Itu yang paling berat. Dimana kita selalu ingin menjadi dominan kan gitu. Iya betul. Ya, saya Taurus ya Naga kan. Stay tuned on Namche